Oke, selamat datang kembali di channel pribadi gua, Rio Fernando, dan gua hari ini akan membahas seputar dunia kerja. Jadi buat kalian yang di luar sana baru mau cari kerja, atau baru mau mulai kerja, baru lulus kuliah, atau baru lulus sekolah mau langsung kerja, ini adalah 5 skill utama yang paling penting buat kalian sebelum masuk dunia kerja. Oke, so skill pertama adalah skill berkomunikasi ya. Menurut gua skill berkomunikasi ini penting banget bukan hanya untuk di dunia kerja tapi untuk kehidupan kita secara keseluruhan sebenarnya ya. Tapi kenapa ini penting banget untuk dunia kerja nantinya? Karena sebaik apapun, sehebat apapun skill kalian dalam melakukan pekerjaan kalian ya. Jadi hard skill kalian, misalkan kalian bisa accounting, kalian bisa finance, kalian bisa bagian hukum atau lain sebagainya gitu ya. Kalian punya pengetahuan yang luar biasa hebat, tapi kalau kalian tidak bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada atasan kalian, kepada teman-teman kerja kalian ya, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan atau menerima value yang sebenarnya dari diri kalian gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian bercita-cita untuk menaiki tangga karir di pekerjaan atau job position tersebut ya. Apalagi untuk naik jabatan ya. Untuk naik jabatan itu diperlukan skill komunikasi yang sangat tinggi karena nantinya ketika kalian naik jabatan kan berarti kalian mulai memimpin. Kalian mulai ada satu jabatan di atas rekan-rekan kerja kalian yang lainnya dan sehingga kalian akan dituntut untuk bisa memimpin orang-orang atau posisi-posisi yang ada di bawah posisi kalian. Sehingga kalian akan sangat memerlukan skill untuk berkomunikasi. Karena kalau kalian nggak bisa berkomunikasi dengan baik, mau sehebat apapun hard skill kalian, maka kalian tidak akan bisa pernah berada di posisi memimpin. Yang kedua adalah karakteristik leadership ya. Ini adalah salah satu karakteristik atau soft skill yang seringkali diremehkan karena dipikir gampang ya untuk nge-lead seseorang atau nge-lead tim ya. Apalagi nge-lead tim yang udah isinya ratusan gitu ya atau puluhan lah ya. Memang leadership itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari luar aja, wah kayaknya jadi si posisi manajer tuh enak ya, jadi si posisi supervisor tuh enak ya, tinggal mantau kerjaannya marah-marahin orang, nyuruh-nyuruh orang, udah selesai kerjaannya kan, dapat gaji tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa dengan datangnya posisi yang lebih tinggi, maka datang juga tanggung jawab yang lebih tinggi ya. Jadi lebih tinggi kekuasaan, lebih tinggi lebih banyak uang, lebih banyak apapun, semua yang lebih itu akan mendatangkan tanggung jawab yang lebih ya, seperti perkataan Uncle Ben di dalam film Spider-Man ya, with great power comes great responsibility ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawabnya besar. Leadership itu gampang di masa-masa yang senang. Tapi kalau di masa-masa sulit ya, company-nya lagi struggling, sales menurun, advertising gak ada yang bekerja, finance-nya jelek, tax-nya kena kasus atau di masa-masa sulit, leadership itu baru diuji. Jadi leadership itu baru diuji di masa-masa ketika masa-masa sulit dari perusahaan. Ya, sehingga skill leadership ini sangat penting untuk kalian mengetahui bagaimana caranya untuk memanage karyawan-karyawan atau orang-orang yang ada di bawah kalian, gimana terus memotivasi mereka, gimana cara memperbaiki, mencari solusi ketika keadaan itu menjadi parah atau negatif. Skill leadership ini juga membicarakan tentang bagaimana kita ketika nanti memiliki posisi atau jabatan yang lebih tinggi itu menjadi seorang leader bukan seorang bos ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa ada juga loh leader ya. Jabatannya sih leader, tapi kerjaannya kayak bos, tinggal nyuruh-nyuruh orang aja gitu ya. Untuk menjadi seorang leader, satu prinsip yang gue pegang adalah kalau lu mau nyuruh seseorang, kalau lu mau ngasih kerjaan ke seseorang, make sure lu sendiri mau ngelakuin itu. Ya, jadi dalam contoh misalkan lu suruh orang lain misalkan ngepel gitu. Lu make sure bahwa lu sendiri harus mau untuk ngelakuin aktivitas tersebut atau job tersebut sebelum lu bisa mendelegasikan task itu ke orang lain ya. Sehingga nanti posisi-posisi di bawah lu akan lihat, oh ternyata leader gua aja bisa ngelakuin itu, masa gua nggak bisa. Akhirnya mereka akan terpicu atau termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Skill yang ketiga adalah people skill ya. Gimana caranya kalian bisa mengenali bermacam-macam, beribu-ribu ragam tipe-tipe orang, karakteristik orang. Karena namanya kita bekerja ada hubungannya dengan orang lain ya. Jadi people skill ini cara untuk memahami beragam beribu-ribu macam tipe orang dan bagaimana cara menghandle masing-masing dari orang tersebut. Karena setiap orang itu
karakteristiknya berbeda-beda, setiap orang itu unik, dan cara menghandle mereka pun pasti unik, berbeda-beda ya. Jadi kita perlu mempelajari ini karena bekerja di suatu perusahaan atau dimanapun lah bekerja itu pasti melibatkan lebih dari satu orang, nggak mungkin cuma satu orang doang ya. Atau mungkin biasanya walaupun misalkan biasanya kita bangun bisnis sendiri ya kan, mulainya biasa dari nol, sendiri ngejalanin, semuanya sendiri, tapi kita tetap berkoneksi dengan customer. Kita tetap berkoneksi dengan supplier, produsen, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menguasai people skill maupun kita bekerja sendirian ataupun secara tim ya. Yang keempat adalah thinking on your own skill ya. Ini sebenarnya skill yang gue buat-buat aja, tapi menurut gue di zaman sekarang ini, di zaman yang serba ada, serba cepat, serba teknologi gitu ya. Kita mau apa, mau pelajaran tentang apa, tinggal cari di internet. Kita kebingungan tentang apa, tinggal cari di internet ya. Sehingga pada akhirnya membuat orang-orang itu malas berpikir sendiri. Malas untuk mencari solusi sendiri ya. Jadi ketika ada masalah yang datang, tanya ke atasan atau tanya ke Google atau tanya ke siapa, teman atau lain sebagainya, sehingga akhirnya tidak bisa menemukan solusi yang cocok untuk permasalahannya sendiri karena setiap kasus itu pasti berbeda-beda sehingga solusinya juga pasti berbeda-beda yang nggak bisa kita temuin di Google, nggak bisa kita temuin ke teman-teman kita atau bahkan kadang-kadang ke atasan yang kadang-kadang kita harus pikirin dulu gitu. Kita harus pikirin dulu sendiri kira-kira solusinya apa, nggak bisa semuanya kita tuh ke atasan minta tolong, ke atasan minta solusi, ke atasan minta memecahkan masalah ya. Jadi sebelum kita go that far, kita ke atasan lain sebagainya, lebih baik jika kita bisa memikirkan sendiri terlebih dahulu solusinya kira-kira apa, bagaimana memecahkan masalahnya, baru kalau misalkan kita masih stuck, kita masih nggak bisa, baru kita bisa minta tolong ke atasan atau ke mentor kita yang lainnya ya. Skill kelima yang tidak kalah pentingnya juga, ini adalah skill keuangan ya. Karena biasanya kalau misalkan baru masuk dunia kerja nih ya, baru lulus kuliah, masuk dunia kerja, itu kan biasa baru-baru ngerasain nih, punya uang sendiri, ya kan, punya pemasukan sendiri. Ya, jadi ini sangat berbahaya kalau misalkan kita tidak pelajari dari sebelum kita bekerja. Jadi kalau misalkan kita tidak mempelajari hal ini sebelum kita masuk bekerja, ya bagaimana caranya kita ngehandle uang, gimana caranya kita mengatur keuangan, membagi budgeting, dan lain sebagainya, dari uang-uang yang kecil dulu ya, ketika kita mulai bekerja ya tiba-tiba kayak banjir keuangan gitu ya, tiba-tiba dapat gaji pertama langsung difoya-foyain, bagi ke orang tua, terus habis itu belanja ini itu ya, bagi ke orang tua nggak ada salah, belanja nggak ada salahnya, tapi overspending atau tidak mengatur keuangan kita itu adalah hal yang salah ya kan. Karena kenapa? Ketika kita baru mulai bekerja untuk pertama kalinya ya wajar aja, orang baru dapat duit ya pasti pengen di spend ya. Tapi ketika kita spend, berarti lifestyle kita naik, spending kita naik, lifestyle kita naik. Yang tadinya pakai HP Xiaomi gitu ya kan, naik Samsung, nanti naik lagi jadi iPhone, nanti naik lagi jadi apa ya kan, di atasnya iPhone apa ya. Ya gitulah ya. Lifestyle kita akan terus naik, yang tadinya makannya sehari 5.000 atau sekali makan 5.000 jadi 10.000, jadi 20.000. Ketika lifestyle itu naik, lifestyle itu susah untuk turun lagi. Ya, jadi ketika kita terbiasa dengan spending, jadi kita dapat income 100%, spending 100% juga. Ya, terbiasa dengan itu, maka itu akan jadi habit yang lama-kelamaan akan terbawa. Jadi ketika kita dapat promosi ini, naik gajinya jadi 12 juta atau 15 juta atau 20 juta, itu nggak akan pernah cukup. Selalu akan kita spend 100%. Karena kita terbiasa dengan menaikkan lifestyle secara cukup drastis. Ya, jadi itu dia 5 skill yang sangat penting sebelum kalian masuk dunia kerja. Semoga kalian bisa mempelajari ini dulu ya sebelum kalian masuk ke dunia kerja, sehingga nantinya pada saat di dunia kerja kalian bisa thrive to success ya. Itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian merasa terbantu, jangan lupa untuk share dan komen di video ini. Video apa lagi yang selanjutnya pengen kalian tonton atau kalian tunggu. Thank you guys for watching and see you in the next video.